ada mayat, itu pasti jin di sekitarnya itu berebut untuk menyerupai menjadi sosoknya. Apalagi kalau sampai nauzubillah min zalik. Kalau punya kemampuan ini sebenarnya benar-benar dari kecil, dari sebelum aku bisa nginget apapun sama kejadian itu. Cuma kalau sadarnya tuh SD. SD baru aku sadar kalau ternyata mereka itu bukan manusia normal. Oke, jadi waktu SD kebetulan aku memang sekeluarga tinggalnya di Bangka Belitung, dan kebetulan itu daerah rumahku masih sangat penuh dengan pohon-pohon, bisa dibilang juga kebun. Nah di situ aku ngeliat ada sosok, sebenarnya bukan sosok, tadi aku kira itu om-om biasa. Jadi aku tuh main petak umpet sama teman-teman. Pas aku tanya, lihat temen aku apa enggak gitu, ternyata enggak ada jawaban dari dia. Kepalanya tuh jatuh, kepalanya copot jatuh di bawah, tapi dia dari merem melek. Di situ memang sudah sekolah kan, jadi aku sadar kalau manusia tidak mungkin bisa hidup dengan keadaan kepala terpisah gitu. Di situ aku lari pulang ke rumah demam selama kurang lebih 2 minggu. Demam sampai tidurnya tuh nggak mau tidur sendiri, maunya bobo di atas badan mama karena takut gitu. Setiap kali bobo ngelihat ada perempuan yang terbang kayak mau nibanin badan, terus aku ngeliat ada sosok yang besar lebih gede dari rumahku, kayak gitu-gitulah. Mulai ditakutin tuh pas SD itu. Cerita ke mama pasti, karena waktu itu memang aku kan cuma 2 bersaudara, jadi adikku tuh penakut, sedangkan apapun aku tuh tipikal yang ngomong. Aku ngomong sama mamaku, tapi kebetulan pada saat itu mama menganggapnya anak kecil tuh wajar, jadi selalu ditepis sama mama kayak enggak lah enggak gitu. Dan apa ya, akhirnya tuh kalau baru nerima tuh pas udah SMA, SMP, SMA tuh baru aku bisa nerima. Tadinya tuh enggak. Dan aku adalah orang yang sejujurnya tidak pernah speak up. Aku ini indigo, nggak pernah sama sekali. Pernah kebetulan juga waktu itu karena mungkin aku juga lagi drop, kecapean, sakit. Aku tuh ngerasa aku keluar dari badanku tapi nggak bisa balik. Jadi aku ngeliat badanku bobo tapi nggak bisa untuk balik ke sana. Dan akhirnya tuh aku cuma ngerasa Marsha tuh ngedeket, entah itu meluk, entah itu narik, pokoknya intinya aku bangun-bangun. Terus kata mama juga sempat bangunin berkali-kali tapi aku nggak bisa bangun itu. Dan itu lumayan bikin trauma ya, karena menurutku kayak kok aku bisa ngeliat badanku gitu. Apalagi dulu aku masih belum ngerti apa itu astral projection, apa itu seperti apa aku bisa masuk ke dimensi lain, itu belum ngerti. Pengalaman mistis lainnya banyak, karena sejujurnya aku sering banget keliling ke luar negeri, tapi tujuannya bukan liburan. Justru aku nyari hantu-hantu di sana, ikonik di sana, dan juga bisa dibilang aku mencari apa urban legend di negara sana dan mencoba untuk memecahkan. Jadi kalau pengalamannya mungkin ketika di luar negeri, aku akan selalu mencari hotel paling seram di negara itu, nginep di sana, tidur di sana, dan merasakan untuk gimana caranya aku komunikasi sama mereka. Karena ternyata se-ekstrim-ekstrimnya hantu di luar negeri, paling ekstrim memang hantu kita. Aku Jepang tuh keliling semuanya sampai Aokigahara, hutan bunuh diri. Terus juga aku mau berangkat ke Korea, terus juga aku ke Serbia, itu negara yang dikatakan asal mulanya vampir. Terus juga aku ke Turki, terus ke Singapura, kemana-mana. Tapi emang rata-rata kalau menurut aku hantu-hantu luar negeri tetap ganteng cantik karena mereka bule. Kalau di kita tuh lumayan serem, kecuali hantu Jepang rata-rata tuh agak beda bentukannya, entah itu lehernya panjang, kepalanya depan belakang tuh ada, itu bener ada kayak yang di komik. Nah, kebetulan karena aku nggak bisa renang, jadi aku menjauhi pantai. Aku paling kalau ke pantai itu cuma kalau udah ngelihat tiba-tiba datang nih, waktu itu ke daerah pesisir selatan, tiba-tiba pas aku datang mau syuting, itu tiba-tiba ombak tuh kayak ngegulung. Nah di situ aku udah ngerasa kalau ternyata tidak boleh untuk kita buka, karena kan rata-rata selama ini konten aku itu untuk membuka kan, seperti apa di sana, ada apa di sana, ternyata dapat larangan. Pernah dong, bahkan aku tuh berusaha ngelewatin itu lurus nggak pernah bisa. Tapi kan katanya kalau lurus apa yang kita mau tuh bisa tercapai kan. Cuma gini, di beringin itu tuh ada penunggunya. Makhluk yang bisa aku sebut mungkin makhluk kembar yang besar, hitam, gede banget. Dan mungkin karena aku indigo ya, jadi pas aku nutup mata aku jalan, aku diarahinnya buat nabrak pohon itu lagi. Udah diputar-putar, udah diarahin sama temanku, nabrak lagi pohon itu di titik yang sama. Aku tuh ngerasa megang, tapi yang aku pegang bulu. Ternyata bukan pohon atau gerbang. Ternyata yang aku pegang makhluk kayak gitu. Tapi kalau mitosnya itu bisa memberikan harapan kita terkabul,
Kuncinya sih tetap di manusia sih. Kalau kalian memikirkan hal positif, insya Allah bakalan tercapai juga. Benar, karena ketika ada mayat, itu pasti jin di sekitarnya itu berebut untuk menyerupai menjadi sosoknya. Apalagi kalau sampai nauzubillah min zalik, yang ditemuin tuh mayat-mayat yang akibat pembunuhan, atau misalnya dia yang korban tabrak lari yang kondisinya kurang baik, itu bakalan banyak banget jin yang menyerupai dia terus keliling kayak nyari siapa nih yang bisa gue takutin. Itu nyata. Aku sering ke rumah sakit, ke kamar mayat, bahkan ngelihat mayat-mayat yang belum diketahui identitasnya, atau juga ngelihat dengan kondisi yang belum lengkap. Itu sering. Jadi kayaknya kalau itu udah hal kecil buat aku. Cuma di situ dimana aku bisa ngelihat proses dimana adanya gumpalan asap berubah menjadi satu bentuk, itu berkat apa yang kita bayangkan. Jadi kalau kalian nanya, Kak sebenarnya bentuk hantu tuh emang solid kayak gitu aja gak akan berubah? Enggak. Banyak dari mereka yang akan berubah menyesuaikan apa yang kalian bayangkan dan ketakutan kalian. Karena rata-rata kalau jin atau siluman itu mempunyai ikatan dengan manusia, atau sering digunakan sebagai alat untuk orang-orang berilmu itu untuk menjadi penghantar. Katakanlah misalnya aku mau pesugihan, itu pasti berurusan sama siluman-siluman kayak gitu. Jadi memang jauh lebih kuat daripada hantu yang bisa kita temuin di pohon, kita ketemu di rumah kosong, itu jauh lebih kuat. Benar. Kadang tuh kita ngelihat hewan, tapi hewannya dengan keadaan yang kurang normal ya. Misalnya kita ngelihat kera dengan keadaan warna putih full, terus juga besarnya tidak sesuai dengan kera yang biasa kita temuin, atau harimau kita ngedengar suaranya tapi nggak ada bentuknya, atau kita ngelihatnya tuh gede banget ngelewatin pohon-pohon di sana, itu bener adanya. Atau ular gitu paling sering. Biasanya emang aku dan timku itu kebetulan, karena ini sutradara film, dia emang menargetkan untuk satu tempat itu cuma 1 hari. Jadi nextnya kita udah bisa explore banyak tempat lainnya, di pulau lain, di tempat lain. Pernah kalau di luar tuh aku pernah ngeliat yang ganteng banget. Aku nggak tahu kalau itu hantu. Tapi pas aku ngomong ke rekanku, kayak itu ganteng banget ya, sumpah kok kayak. Maksudnya waktu itu kan di Jepang kok nggak sipit gitu, kok mancung banget ganteng. Terus rekanku bilang kayak, hah, nggak ada. Itu kan cuma ada ibu-ibu gitu. Terus aku kayak, oke, berarti bukan manusia gitu. Tapi kalau shock yang serem banget, enggak sih, cuma pernah pas SD doang. Makin kesini aku makin yang ya udah explore sendiri. Di program deg-degan juga ya udah sendiri, mau ditinggal nggak apa-apa. Sama sekali enggak, karena aku emang pengennya ketemu kaget. Maksudnya kalau emang aku ngelihat, kayak gini gitu biar dapat. Jadi aku nggak sama sekali nyari tahu. Aku cuma tahu list tempat-tempat paling horor di sana dan kita masukin. Jadi kita akan explore sampai ke pulau hantu yang ada di Korea. Persiapannya mental, fisik, doa-doa dari mama, sama enggak sih kalau secara fisik pasti ya, karena bukan cuma mau explore yang horor-horor aja kan, di sana juga mau nyari-nyari makanan, explore, terus juga mau belanja kayak gitu. Jadi pasti menghabiskan tenaga yang luar biasa selama 15 hari ke depan.